di luar Taman Nasional Tesonilo itu lahannya dikuasai oleh siapa? Hanya dua. Satu oleh konsesi, baik HTI ataupun HGU. Yang kedua oleh masyarakat. Nah, mereka mau tak mau harus terlibat gitu loh. Sebelum tim yang profesional datang untuk membantu mereka gitu. Nah, untuk itu maka perlulah pelibatan mereka. Kami mendesain ada pelibatan para pihak untuk perlindungan gajah. Tapi dampaknya yang akan makin meluas kalau itu dibiarkan gitu. Dampaknya ada dua. Satu memang dampak secara langsung ya dari konflik itu, kerusakan perkebunan, rumah, fasilitas, ada kematian. Tapi ada juga dampak tidak langsung. Apa itu? Kejenuhan, ketidakpercayaan, keputusasaan dari masyarakat. Itu yang kita khawatirkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Halo Sobat Konservasi semua, ketemu lagi kita nih di Bincang Hutan Tropis bersama TFCA Sumatera. Saya Ali Sofyawan dan rekan saya Yuda akan mengajak Sobat Konservasi semua untuk menyimak obrolan dengan mitra kita yang bekerja di Bentang Alam Tesonilo di kawasan Riau. Bersama Bang Tony. Halo Bang Tony, apa kabar? Halo Bang Iwan, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Bang? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya Bang. Amin. Bang Tony, hari ini kita mau ngobrol soal kolaborasi konservasi gajah Sumatera di Tesonilo. Sobat konservasi semua, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Bang Tony ini bekerja selaku direktur di YTNTN atau disingkat Yayasan Taman Nasional Tesonilo. Bukan Yayasan Tony ya. Boleh juga. Jadi sebenarnya Taman Nasional Tesonilo itu cukup terkenal, banyak permasalahan yang ada di kawasan dan ini sangat menjadi perhatian oleh Bang Tony dan kawan-kawan. Salah satunya terkait dengan pengelolaan gajah dan konflik gajah. Oke, lebih baik mungkin tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ya Bang. Oke, terima kasih. Mungkin kita mulai dari ini Bang, mungkin bisa diceritakan nih bagaimana situasi koeksistensi di mana seharusnya manusia dan gajah bisa hidup bersama gitu di Tesonilo. Apakah hidup bersama ini cerita yang manis atau justru cerita-cerita yang tragis atau gimana Bang? Mungkin bisa diceritakan Bang. Ya, terima kasih. Salam lestari, sobat konservasi semua. Senang sekali bisa ikut gabung di podcast ini. Mungkin langsung saja saya sampaikan fakta atau kondisi gajah di Riau saat ini ya Pak Iwan ya. Oke. Mungkin ini secara tidak langsung juga terkait dengan apa yang pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, yaitu bagaimana situasi koeksistensi antara gajah dan manusia. Karena agak sulit ya membayangkan gajah hidup berdampingan dengan manusia. Oh, itu seperti apa ya gajah hidup berdampingan dengan manusia? Sedangkan gajah jinak saja harus kita waspadai sebagai gajah liar begitu. Kita harus waspada untuk melakukan pendekatan ataupun berdekatan dengan gajah jinak, apalagi dengan gajah liar begitu. Tapi oke lah. Saya setuju dengan temanya, yaitu bagaimana melibatkan para pihak untuk terlibat dalam konservasi gajah. Jadi sebenarnya dilihat dari ada 6 fakta terkait dengan hal tersebut. Pertama, gajah itu 9 kampung gajah di Riau, tetapi dan sebagian besar di kantong gajah itu ada kawasan konservasi. Hanya kantong Koto Tengah yang tidak ada kawasan konservasi. Tetapi gajah baik sebelum 3 tahun terakhir ataupun selama 3 tahun terakhir kita berkegiatan, itu posisinya tetap lebih banyak berada di luar kawasan konservasi. Oke, jadi di Tesonilo itu sebenarnya lebih banyak ada di luarnya daripada di dalam ya? Iya, jadi gajah lebih banyak. Tapi sebentar, jangan diduga bahwasanya kawasan konservasinya sudah gajah tidak mau di kawasan konservasi, tapi bukan begitu. Yang pertama, karena memang sifat perilaku berkelompoknya gajah. Jadi gajah itu kan hewan komunal ya. Jadi mereka itu berkelompok sehingga ketika mereka berkelompok maka mereka membutuhkan
sumber pakan yang cukup banyak. Nah, itu mungkin tidak tersedia hanya tersedia di sebuah tempat dalam waktu yang singkat. Sehingga mereka harus mencari pakan di tempat lain. Nah, untuk itu mereka membutuhkan tempat yang lebih luas untuk mencari pakan tadi. Yang kedua, memang gajah ini sifatnya menjelajah. Jadi sebagian besar hidupnya gajah ini memang mempunyai sifat untuk menjelajah. Mengapa mereka menjelajah? Kaitannya lagi-lagi dengan yang tadi, makanan tadi. Jadi mereka itu sebenarnya hewan yang pintar. Ketika mereka ada di sebuah tempat untuk makan, maka mereka kemudian sudah memperkirakan kapan mereka akan kembali ke tempat itu sampai makanan di situ memang bisa untuk mereka makan, begitu, Pak Iwan. Jadi mereka pintar. Jadi mereka perkiraan, oh ini mungkin 1-2 tahun lagi ketika aku kembali di sini, makanan yang ada di sini itu sudah cukup untuk aku makan lagi, begitu. Untuk dimakan lagi, begitu. Oh ya, kalau tadi Bang Tony cerita soal gajah ini, ternyata di Tesunilo hidup banyak di luar habitatnya. Kemudian juga ada. Bukan di luar habitatnya, Yud. Di luar kawasan konservasi juga habitat gajah. Oke. Tapi di luar kawasan konservasi ya. Ya, berarti lebih tepatnya adalah di luar kawasan konservasi yang ditetapkan. Iya. Terus kemudian dia hidup berkelompok, punya daya jelajah yang sangat luas dan juga membutuhkan pakan yang banyak. Nah, dari semua ini menimbulkan apa sih, Bang? Ada satu akibat atau dampak nggak? Sebenarnya ini masih lanjut sih penjelasan saya. Tapi nggak apa-apa. Tapi memang akibatnya adalah gajah akan lebih, karena di luar kawasan konservasi juga padat akan aktivitas manusia, maka gajah akan bertemu dengan aktivitas manusia. Aktivitas gajah akan bertemu dengan aktivitas manusia. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya alasan gajah untuk melakukan perjalanan atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu alasannya adalah mencari makanan. Nah, ada lagi Pak Iwan. Nah, yang kedua itu kebutuhan terhadap reproduksi dan perlindungan. Jadi gajah mempunyai daya ingat yang kuat sehingga ketika mereka, misalnya gajah jantan itu ketika dia sudah dewasa itu dia memisahkan diri dari kelompok untuk mencari betina lain dari luar kelompoknya. Nah, itu dia harus menjelajah lagi. Itu juga menyebabkan mengapa beberapa konflik itu hanya 1 atau 2 ekor gajah jantan. 1 atau 2 ekor gajah jantan. Lalu yang berikutnya untuk menghindari ancaman, Pak Iwan. Jadi gajah itu dari data yang kami punya ya selama 3 tahun berkegiatan itu terlihat sekali gajah menghindari ancaman. Ancamannya apa? Terutama aktivitas manusia, karhutla dan perambahan. Itu jelas sekali lokasi-lokasi yang kita tandai sebagai karhutla dan perambahan itu gajah jarang terdapat di sana. Seperti itu. Tetapi makin meluas kan, karhutlanya semakin meluas, juga meluas, perambahannya juga meluas sehingga ya ruang gerak mereka semakin sempit juga. Makin sempit. Begitu. Jadi itu alasan mengapa gajah lebih banyak berada di luar kawasan konservasi. Nah, itu sudah terjadi sejak dulu sebelum kawasan konservasi itu ada bahkan. Lalu bagaimana Bang dengan situasi khususnya di Tesunilo sendiri, koeksistensi antara satwa liar dan manusia yang ada di sana sebenarnya? Yang di Tesunilo. Ya, pertama itu kan kalau kita bicara koeksistensi harus kalau ketika kita ta'aruf antara remaja pria dengan remaja wanita kan dia harus menyadari dulu ada sosok lain yang perlu diperhatikan begitu. Yang perlu nah itu yang paling penting, penyadaran itu sebenarnya. Jadi koeksistensi itu harus dimulai menurut kami di yayasan itu adalah penyadaran. Kita harus sadar bahwasanya di tempat kita beraktivitas sekarang itu ada satwa lain gitu. Yang juga butuh makanan, juga dulunya sudah mungkin lebih duluan berada dibandingkan dengan kita, dan juga sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Dan satwa itu juga mempunyai manfaat bagi kita manusia. Nah, kecuali dia tidak mempunyai manfaat. Sedangkan nyamuk saja katanya punya manfaat kan?
Nah, seperti itu. Nah, apalagi gajah gitu. Nanti saya bisa jelasin lah apa saja nilai penting dari gajah itu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Dan itu alhamdulillah sekarang sudah mulai tersadarkan di masyarakat kita. Iya. Jadi sebenarnya koeksistensi itu sebenarnya adalah kondisi yang ideal ya, di mana kita bisa hidup bersama gajah atau satwa liar yang lain. Mereka punya dunianya, kita punya dunia sendiri, dan di mana seharusnya kita bisa hidup berbarengan tanpa saling mengganggu, kan begitu ya? Iya. Nah, ternyata tadi dari penjelasan Bang Tony tadi, ternyata mungkin ada ruang jelajah yang makin kecil, ada mungkin kebutuhan untuk melintasi daerah-daerah yang mungkin sudah dihuni manusia sehingga terjadi konflik gitu kan Bang? Iya. Itu konflik apa aja tuh yang terjadi di sana? Kalau terutama sih kalau di Tesonilo itu gajah masuk perkebunan. Oke. Gajah masuk perkebunan itu terutama. Dan sejak 2012 terakhir gajah ada kematian manusia di Tesonilo. Jadi kalau di Tesonilo itu terakhir satu orang meninggal di daerah Segati namanya. Dia berkebun di habitat gajah, di dalam lintasan gajah. Lalu di malam hari didatangi gajah. Dia pondoknya itu digoyang sama gajah, dia keluar. Nah, dia keluar masalahnya, keluar dari pondoknya. Tapi di situ udah ada rombongan gajah. Akhirnya dia mati dipijak gajah. Itu satu. Tapi kalau untuk setelah itu tidak ada lagi nih. Tidak ada lagi kematian manusia. Tetapi kematian gajah masih ada. Cuma memang sepanjang 3 tahun terakhir dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya itu jauh berkurang Pak Iwan dan Mas Wida. Misalnya 2014 itu bukan hanya di Tesonilo ya, Tesonilo itu ada 20, kalau di Riau itu ada 24. Kemudian di 2015 itu ada 10, 8 diantaranya di Tesonilo. 2016 mengecil menjadi 4. Di 2016 kita juga sudah mulai intervensi, ada patroli. 2016 tentu saja dengan bantuan TFCI juga, kita sudah mulai ada patroli 2 tim. Di 2017 malah 0 kematian. Kita mulai intensif, ada 4 tim di sana, itu 0 kematian. Tetapi setelah itu meningkat lagi, dan terakhir di 2020 ini sampai bulan Agustus ini ada 4 kematian. 2 kematian di Tesonilo, 2 lagi di luar Tesonilo. Oke. Bang, kalau tadi kan kita sudah sedikit banyak tahu penyebab-penyebab bagaimana kemudian konflik itu muncul, ya kan? Terus kemudian goals yang pengen YTNTN capai kayak gitu kan, ada koeksistensi kayak hidup berdampingan dan ideal. Nah dari situ sebenarnya Bang, apa yang kemudian mendasari teman-teman kemudian untuk membuat sebuah kegiatan di situ? Apa saja yang kemudian kegiatan yang kemudian didorong untuk meminimalisir dampak-dampak tadi? Oke, jadi pertama itu konflik kan semakin meningkat ya. Jadi misalnya di semester 1 tahun 2020 ini saja itu ada 24 konflik. Ini bukan berarti, ini bisa saja disimpulkan gajah sering bertemu dengan aktivitas manusia. Karena memang kawasan hutan itu namanya memang kawasan hutan, tetapi di sana sudah terlalu banyak aktivitas manusia sehingga frekuensi pertemuannya semakin tinggi. Tetapi bisa juga mengapa semakin banyak konflik? Karena mereka semakin sadar ada orang yang mau membantu mereka. Jadi mereka melaporkan. Jadi istilahnya mungkin konflik yang terdata atau konflik yang terdata ya, lebih tepat begitu barangkali. Sebelumnya mungkin sebanyak itu juga konfliknya, tetapi mereka menyelesaikan sendiri dengan racun, dengan cara mereka sendiri begitu. Nah, karena memang sebelum di 2017 gajah itu banyak mati karena racun. Nah, sekarang tidak. Sekarang mereka melaporkan ada orang yang mau membantu mereka untuk memitigasi konflik. Nah, itulah. Tetapi kita harus sadar juga bahwa tim yang untuk melakukan mitigasi konflik di sana itu nggak banyak. Memang sudah ada 3 flying squad misalnya di Tesonilo. Yang satu dikelola oleh Yayasan Taman Nasional Tesonilo, yang kedua oleh Balai Taman Nasional, dan satu lagi oleh RAPP. Tapi itu hanya ada di utara, di bagian atas Tesonilo. Di bagian selatan, itu tidak ada sama sekali tim mitigasi begitu. Nah, untuk itu. Yang ketiga adalah, di luar Taman Nasional Tesonilo itu, lahannya dikuasai oleh siapa? Hanya 2. Satu, oleh konsesi, baik HTI ataupun HGU. Yang kedua, oleh masyarakat.
Nah, mereka harus mau tak mau harus terlibat gitu loh. Sebelum tim yang profesional datang untuk membantu mereka gitu. Nah, untuk itu maka perlulah pelibatan mereka. Kami mendesain ada pelibatan para pihak untuk perlindungan gajah. Itu dia barangkali latar belakangnya. Ya, tadi Bang Tony juga sempat menyebutkan soal flying squad ya. Mungkin ada yang belum begitu jelas. Itu flying squad itu apa kira-kira, Bang? Ini flying squad itu sebenarnya, ini nomenklatur yang tidak ada di kementerian sebenarnya. Jadi kalau di kementerian itu paling ada CRU atau ERU, Respon Unit. Tapi flying squad itu dia lebih kepada satu tim yang terdiri dari beberapa ekor gajah jinak dan pawangnya yang melakukan mitigasi, patroli dan mitigasi sebenarnya dengan untuk mengurangi dampak dari konflik. Seperti itu. Nah, ini perlu saya jelaskan. Kalau di kami sebenarnya konflik itu bukan untuk dikurangi, tetapi bukan ya. Jadi target kami bukan untuk mengurangi konflik, tapi mengurangi dampak dari konflik baik terhadap gajah maupun terhadap manusia. Nah, jadi itu tadi Pak Iwan, flying squad itu lebih, nah dibandingkan dengan ERU atau CRU, mereka juga akan melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum misalnya. Kalau flying squad hanya semata-mata patroli dan mitigasi. Seperti itu Pak Iwan. Tadi kalau dibilang jumlahnya terbatas tuh berapa sih sebenarnya kapasitas orang atau gajah yang ada di flying squad itu, Bang? Kalau idealnya sih satu flying squad itu ada 4 gajah dewasa ya. Jadi ada 4 gajah dewasa. Tapi sebenarnya kalau untuk Tesonilo itu sudah ada 17 ekor itu gajah-gajah di flying squad. Ada di 3 di yayasan tim sendiri. Nah, tapi di 3 tim. Kalau kita desain awal itu ada 6 tim di Tesonilo sebenarnya untuk di Tesonilo saja. Nah, yang berbahaya, yang agak miris itu Pak Iwan di tempat lain. Di kantong-kantong gajah lain. Misalnya di Petapahan itu alhamdulillah ada kawan-kawan PLG Minas. Di GSK itu alhamdulillah ada kawan-kawan PLG Sialang Rimbun namanya. Lalu di Balai Raja ya alhamdulillah ada kawan-kawan cukup banyak, ada kawan-kawan LSM di sana begitu ya. Ada 4 atau 5 LSM sekarang yang aktif melindungi gajah di sana. Tetapi di Mahato itu tidak ada misalnya, di Serangga itu tidak ada. Dulu di Kota Tengah juga tidak ada begitu. Nah, jadi memang perlu di situ letak partisipasi orang-orang yang mau atau mempunyai keahlian untuk memitigasi konflik itu sedikit sebenarnya. Tadi itu. Kalau coba saya simpulkan dari tadi Bang Tony bilang dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman YTN adalah patroli, kemudian mitigasi konflik gajah manusia, pelibatan masyarakat, bahkan juga membuat kolaborasi bersama dengan konsensi yang ada di sana kayak gitu. Nah, saya tertarik dengan membuat sebuah kolaborasi, Bang. Kenapa Bang Tony kemudian tercetus untuk kemudian mendorong kolaborasi antara yayasan dengan HPH atau bahkan dengan untuk membantu Taman Nasional di sana? Ya, jadi pertama saya ingin sampaikan bahwasanya kalau dari sisi perspektif undang-undang, memang satu hal ini kewenangannya kementerian. Tetapi itu harus kita tahu keterbatasan itu ada begitu ya. Nah, sehingga kita kemudian mencoba untuk mendorong partisipasi itu. Jadi kita ingin ada 3 hal sebenarnya yang kita ingin munculkan. Yang pertama itu partisipasi itu harus bisa menjelaskan situasi di mana para stakeholder yang relevan di dalam habitat gajah itu bisa terlibat secara substansial dalam kegiatan-kegiatan konservasi. Yang kedua, mereka bisa mengakomodir kepentingan stakeholder itu. Nanti saya jelaskanlah apa keuntungan kolaborasi itu bagi perusahaannya. Dan yang ketiga, ini kolaborasi ini adalah sarana untuk belajar. Jadi apa ya istilahnya ya? Jadi bergerak maju tetapi saya ada istilah tuh tapi saya lupa. Dia berputar ya, bergerak maju circle itu. Cuma dia bertambah maju ke depan begitu. Lingkarannya nggak statis gitu, seperti itu. Jadi untuk memperbarui hubungan dan untuk belajar juga di antara para stakeholder itu. 3 hal itu ya. Jadi mereka bisa terlibat, kemudian kepentingan mereka bisa difasilitasi,
Dan yang ketiga, sarana untuk memperbaiki hubungan dan untuk saling belajar. Nah itu ya. Lalu berikutnya, apa syarat utama dari kolaborasi itu? Yang pertama harus ada visi bersama nih. Nah itu mungkin bahasanya STRAK itulah ya, STRAK atau RTM ya. RTM itu kan ada tujuan, ada visi yang ingin dicapai. Visinya itu harus visi praktikal, bukan kita nggak usah lagi lah bicara visi itu sesuatu mungkin kontribusi kita 80% atau 60% begitu. Enggak. Visinya memang visi praktikal, memang visi yang bisa dipraktekkan, memang visi yang bisa dicapai begitu. Yang kedua, harus ada fokus dan lokus yang disepakati. Fokusnya ke aktivitinya, lokusnya di mana, di Tisonilo seperti itu, atau di konsesi dia saja seperti itu. Yang ketiga, apa keuntungan yang mereka dapat dalam kolaborasi? Itu harus ada. Jadi masyarakat melakukan kolaborasi, apa keuntungannya? Ya, kebun mereka semakin sedikit dimakan gajah. HTI akasia mereka semakin sedikit dimakan gajah. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir harus ada 4 modal. Saling percaya, hubungan timbal balik, kemudian harus ada aturan tertulis ataupun tidak tertulis yang membagi peran dan sanksi. Dan terakhir harus ada hubungan yang baik antar para pihak yang terlibat. Itu barangkali. Oke, sebenarnya Mas Iwan mungkin juga kalau lihat dari bagaimana Bang Tony menjelaskan tuh sebenarnya agak mudah ya kan. Tapi saya yakin sebenarnya nggak semudah itu kan. Wah, sampai sekarang berkeringat-keringat ya. Tapi masih belum berdarah-darah ya Bang ya. Gimana mendorong perusahaan untuk percaya juga pada kita, juga teman-teman LSM juga percaya pada perusahaan. Nah, itu tuh sebenarnya yang kelihatannya juga ada menantang gitu. Gimana Bang Tony upaya untuk ke sana? 3 buka Yud. Buka mata, buka hati, buka dompet. Bukan. Ya. Maksudnya buka dompet garis miring sing-singkan lengan baju. Ya. Oh ya. Gitu. Tapi saya setuju Bang Tony tadi bilang bahwa memang kalau misalnya kita ngomong buka dompet atau sekarang juga sudah dalam tataran pragmatis, memang buka dompet itu jadi tidak terhindari. Memang kita harus mau invest di situ. Yeah. Apalagi misalnya tadi Bang Tony juga ceritakan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian karena gajah-gajah ini kan yang merusak perkebunan mereka. Sehingga sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan, mungkin mereka juga harus mau berinvestasi untuk menjaga gajah agar tidak merugikan lebih lanjut baik bagi perusahaan mereka maupun bagi lingkungan. Nah, tapi kalau dilihat dari kayak gini kan sebenarnya perusahaan merasa rugi ya. Itu bentuk-bentuk kerugian perusahaan apa aja? Apakah tanamannya dirusak atau apa lagi Bang yang bisa diceritakan di sini? Mungkin banyak juga kerugian akibat konflik satwa dan manusia di masing-masing perusahaan misalnya. Itu Pak Iwan sudah bisa jadi narasumber loh, Yud. Itu saya belajarnya kan dari Bang Tony tadi buka mata dulu, saya langsung buka loh matanya. Jadi kerugiannya cuma satu Pak Iwan. Gimana Pak? Ada 2 sih. Yang pertama memang core bisnis mereka terganggu. Apa itu core bisnisnya? Kalau HTI ya akasia itu terganggu ya. Artinya jumlah produksi mereka menurun. Kalau HGU itu ya sawit ya. Sawitnya dimakan begitu. Yang kedua sebenarnya building image mereka itu jadi negatif Pak Iwan. Jadi apalagi kalau gajah ditemukan mati di sana gitu. Nah jadi image mereka itu kalau di zaman sekarang kan buyer itu lebih juga melihat kepada isu-isu ya, sosial kah, lingkungan kah, seperti itu. Nah ketika mereka tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kaidah-kaidah norma-norma yang disepakati bersama, buyer akan memilih perusahaan lain gitu. Jadi bisnis mereka juga akan terganggu dengan hal itu. Apalagi kalau isu itu kemudian disebarluaskan, dipublikasi, dikampanyekan di luar begitu. Tapi mungkin bisa dilihat kan tadi disebutkan bahwa konflik di luar kawasan konservasi bisa terjadi di kawasan yang dikuasai oleh perusahaan atau di kawasan masyarakat ya. Nah, sebenarnya perbandingannya berapa besar nih antara
kejadian konflik atau kematian satwa di kawasan perusahaan atau di kawasan masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika itu terjadi di kawasan perusahaan, apakah penyebab kematian dari gajah itu apakah diracun atau ada konflik bersenjata atau apa? Kira-kira gimana tuh, Bang? Jadi kalau untuk berapa persentasenya ya, itu kalau sekarang ini kalau di APL, jadi Pak Iwan, masyarakat itu juga ada di dalam kawasan hutan kan. Yeah. Mereka bukan hanya di kawasan APL itu area pengguna lain gitu. Tapi kalau yang di Tesonilo, itu dari 2 kematian di tahun 2020 ini, itu 1 terjadi di HGU atau konsesi, yang 1 lagi terjadi di kawasan APL. Area pengguna lain. Jadi 50-50 itu ya. 50-50 itu. Nah, kalau sebabnya yang 2 tadi itu bukan lagi oleh racun, Pak Iwan. Jadi racun itu sejak 2016 terakhir kita mulai intervensi. 2017 nggak ada lagi gajah mati karena racun. Nah, jadi kalau kami membedakan 2 alamiah dan non alamiah, Pak Iwan. Okay. Kalau yang di 2020 ini 1 kena jerat, yang 1 lagi kena perburuan. Nah, itu jadi musuh kita lagi nih. Yang di dalam kawasan perusahaan yang karena apa tuh, Bang? Jerat. Karena jerat. Okay. Jerat ya. Kalau yang perburuan itu di APL tadi, area pengguna lain tadi. Yeah. Oke. Gitu. Tapi saya boleh jelasin sedikit nggak tentang buka mata Boleh, Bang. Buka hati. Jadi buka mata. Jadi gini. Jadi prinsip buka mata itu sebenarnya bagaimana mereka melek loh dengan kondisi sekitar. Jadi kita ingin memberitahukan ke mereka bahwasanya konflik itu ada, bahwasanya konflik itu akan memunculkan kerugian, dampak negatif baik bagi mereka ataupun bagi satwanya. Jadi kita lihat dulu dan bahwasanya gajah ini juga mempunyai nilai penting dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada aturan yang melindungi gajah dan kalau itu tidak dilakukan bisa saja terkena sanksi seperti itu. Itu buka mata. Ya. Sosialisasikan dulu. Lalu setelah itu buka hati. Buka hati ini telah saya sebut penyadaran tadi Pak Iwan dan Yuda. Buka mata tadi kita lakukan dalam sebuah pelatihan. Jadi kita undang pihak-pihak pemegang konsesi. Kita undang mereka, kita perkenalkanlah tentang gajah, kita perkenalkan tentang konflik, kita perkenalkan tentang aturan undang-undang, kita perkenalkan tentang apa yang bisa mereka lakukan. Setelah itu penyadaran. Penyadaran ini kita langsung bicara hati ke hati. Tapi tidak sambil berpegangan tangan. Bicara dari hati ke hati dengan mereka di tempat mereka sendiri. Oke, nah itu kita datangi mereka satu-satu setiap konsesi itu. Kita bujuk mereka, kita sadarkan mereka. Dan ketika mereka sudah mulai sadar itu diwujudkan dengan komitmen. Kita buat sebuah kegiatan seremoni, mereka nandatanganin komitmen. Yang komitmen mereka juga tergantung kepada mereka gitu. Apa yang bisa mereka lakukan untuk berkomitmen itu? Nah, terakhir baru buka dompet atau sing-singkan lengan baju. Sing-singkan lengan baju itu artinya bekerja. Ini maknanya adalah mereka bisa hire atau menyerahkan kegiatan konservasi itu kepada pihak lain atau mereka sendiri yang mengerjakan. Itu nggak ada masalah bagi kami. Misalnya untuk 2 perusahaan Musimas dan Chevron, mereka menyerahkan ke pihak lain untuk melakukan kegiatan konservasi di sekitar usaha mereka. Musimas misalnya dengan memberikan pendanaan kepada yayasan untuk mengoperasionalkan 1 unit flying squad. Chevron misalnya bekerjasama dengan PGI, Perkumpulan Gajah Indonesia, untuk melakukan kegiatan patroli dan mitigasi di sekitar sumur-sumur minyak mereka begitu. Tapi ada juga yang melakukan sendiri, itu yang saya sebut sing-singkan dengan baju tadi. RAPP misalnya, RAPP mereka punya tim mitigasi sendiri. Arara Abadi juga mereka punya tim mitigasi sendiri. Bagi kita itu tidak ada masalah. Yang penting adalah mereka melakukan aktivitas. Yang belum bagaimana? Nah, yang belum, tetapi mereka berkomitmen, kita bantu mereka untuk mendesain apa yang bisa mereka kerjakan. Nanti pilihannya terserah, apakah mereka mengerjakan sendiri atau mereka meng-hire pihak lain untuk melakukan itu seperti itu. Begitu ceritanya Pak Iwan. Jangan-jangan memang sebenarnya
ini juga dampak dari ketidaktahuan mereka ya. Jadi teman-teman Ya. ini juga berusaha untuk memberikan sosialisasi tentang bahkan tadi UU-nya, aturannya, bahkan juga terkait dengan dampaknya kan. Jadi sujudnya adalah husnudonnya adalah mereka nggak tahu kayak gitu kan dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadi di situ dari sekian banyak perusahaan, udah berapa perusahaan Bang yang terlibat Bang di situ? Tapi kalau yang ada sebelum ke sana, ini kayaknya Bang Tony ini menuliskan semua ini tadi undang-undang aturannya, kemudian juga sama-sama ditulis di dalam sebuah dokumen kayak gitu. Mereka menamainya Better Management Practice ya Bang ya? Ya. Ya. Nah itu nanti bisa dijelaskan juga Bang. Apa sih itu kayak gitu Better Management Practice dan apa saja kegiatan di dalamnya terkait dengan hubungannya dengan perusahaan tadi. Oke. Yang mana dulu nih? Mas Iwan dulu ya. Ya, dari sekian banyak perusahaan sudah berapa banyak yang tergerak untuk mengelola konflik gajah manusia? Terus kemudian sebenarnya ada berapa banyak sih perusahaan yang ada di sekitar Tesonilo itu, Bang? Kalau yang sudah serial ya, karena kita fokus kegiatannya bukan hanya Tesonilo, kemarin GSK Balai Raja juga. Itu 13 perusahaan yang kita datangin untuk penyadaran. Kalau yang mengikuti pelatihan itu sampai 20, tapi 13 yang kita datangin untuk penyadaran tadi. Lalu dari 13 itu 7 yang datang ketika kita undang untuk melakukan penandatangan komitmen. Dari 7 itu hanya 6 yang menandatangani. Chevron katanya dia mau sendiri. Di luar komitmen yang ditandatangani itu, tapi akhirnya mereka lakukan. Dari 6 itu semuanya BMP yang sudah kita buat itu adalah untuk 4 perusahaan, tapi 7 konsesi. Jadi kan banyak konsesi nih. Satu perusahaan itu ada 2-3 konsesi. Nah, kita sudah membuat 7 desain BMP, Better Management Practice, untuk 7 konsesi milik 4 perusahaan. 2 perusahaan PT Musimas, 2 perusahaan HGU dan 2 perusahaan HTI. Nah, itu dia Pak Iwan. Kalau jumlahnya Pak Iwan, kalau HTI itu hanya ada grupnya, kalau grupnya saja lah ya, ada grup RAPP sama grup Arara Abadi. Arara Abadi hanya 1 konsesi di Tesonilo. Tapi kalau RAPP dan mitranya itu banyak. Ada sampai 3, 4, 8 konsesi. Yang bermitra dengan RAPP. Berapa hektar itu kira-kira luasnya? Luas Pak ya, ratusan ribu hektar ya. 1.000 hektar ya. Belum lagi HGU. HGU itu Musimas, ada Indosawit, ada PTP 5, ada lagi perusahaan-perusahaan kecil, nah perusahaan-perusahaan PT MUP, Mitra Unggul Perkasa, PT Langgam Inti Hibrindo. Nah, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya bisa kita jangkau, tapi belum semua kita jangkau. Seperti itu. Jadi dilanjut nih tadi Better Management Practice BMP. Apa tuh, Bang? Oke. BMP itu sebenarnya gini. Jadi mereka melakukan praktek-praktek terbaik untuk apa saja ya, perlindungan gajah, perlindungan harimau, untuk lingkungan yang dengan cara belajar dari perusahaan yang sudah melakukan hal yang sama. Begitu. Jadi prinsipnya ada perusahaan sudah melakukan kegiatan BMP, kegiatan perlindungan ya, lalu itu dicontoh oleh perusahaan lain, tentu saja dengan versi mereka sendiri, dan kalau bisa dengan cara meningkatkan kualitas aktivitas yang dilakukan. Nah, itu prinsip BMP itu. Nah, karena kegiatannya itu nggak berhenti, kegiatannya itu akan terus menerus dan semakin lama semakin baik begitu. Berarti itu mungkin prinsip yang diambil tuh ATM ya Bang ya? Apa tuh ATM tuh? BMP kok ATM? Amati, tiru, modifikasi. Nah, mungkin itu tuh seperti itu. Nah, itu benar. Benar, saya malah nggak tahu nih. Wah, cerdas ini Pak Iwan. Bisa dibagi dua. Nah, Pak, tadi sudah ada beberapa perusahaan yang kemudian join, tapi ada beberapa perusahaan yang mungkin belum. Padahal kalau tadi ngelihat dari penjelasan Bang Tony tadi, manfaat di kedua sisi, baik dari perusahaan juga internal ataupun juga dari sisi lingkungan juga itu bagus kayak gitu. Kenapa perusahaan yang lain belum mau untuk kemudian bergabung, Bang? Ada ini ya, ada pendekatan tertutup yang dianut oleh perusahaan-perusahaan itu gitu. Jadi
Mereka khawatir data, karena untuk membuat BMP ini kan kita perlu data ini. Nah, dari 13 konsesi yang kita datangi kemarin itu saja, masih banyak yang tidak mau memberikan data secara terbuka ke kita. Perusahaan yang sudah juga berkomitmen ketika ada konflik ataupun ketika ada kematian di tempatnya juga masih nggak mau melapor ke kita, melapornya ke BKSDA gitu. Nah, itu prinsip-prinsip tadi masih agak belum juga terlaksana juga tadi, misalnya saling kepercayaan, saling hubungan yang timbal balik seperti itu. Jadi kalau boleh digambarkan konkretnya tuh BMP tuh sebenarnya ngapain aja sih Bang? Misalnya apakah bikin barrier atau Jadi ada 4 Pak Iwan, ada 4. Apa tuh Bang? Yang pertama itu adalah patroli perlindungan satwa. Jadi itu sebenarnya sudah dilakukan. Kalau saya tidak salah di BKSDA itu mereka menerima laporan temuan-temuan satwa yang dilaporkan oleh perusahaan. Cuma memang itu harus ditingkatkan. Mereka hanya mencatat apa jenisnya, nggak dalam lah, tapi di mana posisinya, koordinatnya, apakah lingkungan di sekitarnya ada ancaman atau tidak, itu mereka tidak lakukan. Nah, itu bisa diperdalam laporan mereka. Dan itu yang kedua hanya sekedar laporan. Lalu kegiatan yang kedua adalah pengkayaan habitat. Beberapa perusahaan sudah, misalnya RAPP Langgam itu konsesi mereka, di Ukui, itu mereka sudah melakukan pengkayaan habitat, sudah melakukan penanaman pakan gajah di sana. Di Arara Abadi di Tesonilo itu, kalau tidak salah mereka sudah mengalokasikan lahan lebih kurang 200 hektar untuk feeding ground gajah. Nah, Musimas itu mempertahankan kawasan-kawasan lindung mereka di Rifarian, di pinggiran sungai, untuk bisa digunakan oleh satwa. Itu. Kalau HTI dibandingkan dengan HGI, Pak Iwan, kalau HTI itu mereka itu mempunyai ada aturan yang mewajibkan mereka untuk mengalokasikan kawasan lindung atau HSCV namanya, itu sebanyak 10 atau 20%. Ada peraturannya. Jadi itu gas itu ada dievaluasi setiap tahun. Tapi di HGU masih belum ya kalau saya lihat. Memang hanya sekedar ada pernyataan di dalam peraturan itu mereka harus mengalokasikan kawasan lindung, tapi berapa besarannya itu saya belum tahu itu apakah ada atau tidak. Untuk HGU itu rezim perkebunan ya, sedangkan HTI itu rezim kehutanan. Jadi sebenarnya boleh ketika kan sebenarnya ada kewajiban atau perusahaan. Yud, sebentar Yud. Itu masih dua Yud tadi Yud. Masih dua. Yang BMP-nya, jenis-jenis BMP-nya. Yang ketiga itu tadi kan ada mitigasi patroli. Yang kedua pengkayaan habitat. Yang ketiga itu yang mereka ingin lakukan tuh pembuatan koridor atau manajemen koridor. Nah, ini penting sebenarnya koridor ini. Jadi persoalan lain di Tesonilo itu fragmentasi habitat. Hutan-hutan itu sudah menjadi kelompok-kelompok kecil yang terputus. Nah, ketika gajah tahu di hutan itu ada pakan, mereka harus melewati aktivitas manusia tadi yang memutus tadi adalah aktivitas manusia begitu. Nah, itu harus dipikirkan. Mereka harus ada jalur yang aman, tapi juga tidak mengganggu aktivitas manusia. Nah, itu yang disebut dengan koridor. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mitigasi konflik. Sama dengan masyarakat, perusahaan-perusahaan ini harus bisa melakukan mitigasi konflik tingkat awal sebelum dampak dari konflik itu bertambah banyak begitu. Dan sebelum tim yang lebih profesional datang. Nah, itu jadi 4 itu sebenarnya. Sederhana saja BMP yang disusun. Begitu. Aku agak sedikit tertarik soal tadi bagaimana manajemen koridor ya. Itu kan gajah itu kalau kita orang kaum bayangkan, gajah itu selalu berputar mencari makanan. Kemudian ternyata dalam perkembangannya kawasan tempat tinggal gajah itu sudah dikapling-kapling oleh manusia untuk berbagai macam peruntukannya. Lalu jalur gajah berjalan atau berkelana itu kan harus ada gitu loh ya. Dan itu memang secara tradisional itu memang sudah ada. Itulah yang mungkin kita sebut dengan koridor ya, jalur gajah itu ya. Nah, apakah setelah penetapan kawasan-kawasan itu sebagai HTI, HGU itu koridor itu masih menjadi mandat bagi tiap-tiap perusahaan untuk membuatnya atau tidak dipatuhi? Karena tidak dipatuhi itulah terjadi konflik antara gajah dan manusia. Kira-kira benar nggak begitu Bang kejadiannya? Yang disebut istilah koridor atau jalur jelajah gajah itu ketika HTI ditunjuk kayaknya belum ada mungkin Pak Iwan, atau saya salah ya. Jadi artinya kita juga
penentuan kawasan lindung di perusahaan itu tidak menggunakan informasi satwa, jadi hanya menggunakan sebagai pertimbangan, ya. Seperti itu. Nah, ini juga sulit Pak ya, di Tesonilo untuk menentukan kita juga agak bisa membayangkan gajah itu punya jalan tersendiri gitu. Untuk dia begini, ketika dia tahu bahwasanya di hadapan dia ada sumber pakan, dia belum tentu mengikuti jalur yang sama, tapi dia harus mencapai sumber pakan itu. Seperti itu Pak Iwan. Bisa saja dia lewat ke kiri, lewat di tengah, atau lewat ke kanan, seperti itu. Tapi dia harus mencapai sumber pakan itu. Dia tahu di sana ada sumber pakan. Nah, jadi bukan berarti jalurnya tetap. Untuk itu kita perlu membuat beberapa teknologi untuk memastikan jalur jelajah gajah tadi. Misalnya GPS Scholar, itu penting. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi. Dan kelompok-kelompok ini terpecah-pecah. Kita pernah melihat 50 ekor satu kelompok, dan itu ada videonya. Nanti bisa saya sharekan, dan wajib kita sharekan ke FCA. Tapi kemudian di beberapa waktu mereka sudah terpisah menjadi 2-3 kelompok lain begitu. Situasinya seperti itu, nggak 50 ekor itu bersama-sama terus, nggak seperti itu juga. Gitu. Jadi kelompok itu bisa terpecah-pecah, lama-lama punya jalur sendiri, tetapi secara umum ada arah-arah pergerakan, tetapi jalur-jalur yang dipilih bisa sangat bervariasi gitu ya? Bervariasi. Nah, kita punya data dengan patroli smart yang difasilitasi oleh FCA, itu kita ada data posisi-posisi gajah. Walaupun itu tidak menunjukkan jalur ya, karena kalau jalur itu kan memang harus track ya, dari satu titik ke titik lain. Nah, kalau kita ini posisi gajah, setidaknya itu bisa membantu teman-teman di HGU atau HTI untuk mengkonservasi posisi yang ada gajahnya. Nah, itu bisa kita sharekan titik koordinatnya, tapi jangan dibagi ke pemburu. Bahaya. Nah, Bang Tony, sebenarnya kalau tadi dari BMP tadi, sebenarnya pelaksananya itu siapa? Apakah perusahaan sendiri atau YTNTN di situ juga mau kemudian mengasisteni atau ada kerjasama antara YTNTN dengan perusahaan-perusahaan? Nah, pelaksananya gimana tuh? Kalau kita bagusnya biar berkelanjutan perusahaan sendiri. Nah, tapi seperti yang Yuda bilang tadi, desain kita awal itu, rencana kita itu kita bantu mereka. Bukan hanya menyusun draft, desain, tapi juga melaksanakannya, kita dampingin, monitoringnya. Tapi sebaiknya memang pelaksana itu mereka sendiri, agar keberlanjutan ya. Jadi kan nggak mungkin juga habis proyek, habis proyek begitu kan. Harus ada, kita mikirin strategi keberlanjutan. Idealnya dalam BMP itu tujuannya untuk keberlanjutan juga sebenarnya. Keberlanjutan dalam mengkonservasi gajah gitu. Kita ini kan NGO ad hoc sebenarnya nih Pak Iwan, Pak Yuda. Iya, bukan permanen gitu. Ketika ada selamanya ya. Ketika gap-gap itu sudah diisi oleh pemerintah dan perusahaan dan pihak lain, ya kita mundur gitu. Kita cari saatnya buat move on gitu ya. Kalau move on gitu. Berarti kalau kita nggak ada, berarti salah satu indikasi bahwa sudah selesai persoalannya, sudah baik. Masalahnya Yud. Tapi ingat Yud, sebentar Yud, bukan selesai masalah. Saya juga ada masalah-masalah yang memang ketika diintervensi selesai, oke. Yeah. Tapi ada juga masalah yang muncul terus, penyakit flu misalnya. Yeah. Itu kita nggak bisa nyatakan ketika kita sudah selesai diobatin, flu-nya selesai. Nanti ketika kena hujan kita kena flu lagi, muncul lagi masalah. Ada juga masalah seperti itu gitu, yang harus terus-menerus nggak berhenti begitu. Jadi mungkin di sini konsepnya konsep pemberdayaan ya, di mana kalau teman-teman sudah involved di sana, teman-teman sudah mendampingi perusahaan sudah berdaya bisa mengelola, dan itu juga bisa jadi tanda-tanda teman-teman harus juga move ke tempat lain gitu. Seperti gitu. Jadi mungkin gini, untuk mendorong penerapan BMP itu, satu lagi yang mungkin kita perlu perhatikan, ada kewajiban sebenarnya di undang-undang. Kalau kita lihat di undang-undang penanaman modal, undang-undang nomor 25 tahun 2007, cuma memang ada istilah CSR yang selalu didengung-dengungkan oleh perusahaan dan selalu dinanti-nanti itu, tetapi ada juga nama CSR. Jadi Corporate Social Responsibility versus Corporate Environment Responsibility, dan itu dua-duanya wajib sebenarnya. Sebuah penelitian di tahun 2005 kalau saya nggak salah, tapi udah lama itu hanya menyebutkan
10-15% dana perusahaan itu untuk CER. CER. Lebih banyak CSR-nya. Padahal itu dua-duanya wajib. Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang PT, perusahaan terbatas, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 itu mewajibkan perusahaan-perusahaan sudah berinisial PT itu wajib mereka melakukan CSR dan CER tadi. Cuma itu selama ini tidak pernah kita. Jadi dari sisi itu saja sudah nggak bisa ngelak mereka sebenarnya. Nah, cuma ini sekarang dengan soft didorongnya dengan softly begitu, dengan baik-baik, dikasih penyadaran, dikasih sosialisasi, kemudian dibuatin desainnya. Nggak mau juga lagi ya. Seperti dan itu. Berarti BMP ini juga sebenarnya bagian dari CSR dan CER-nya mereka dong, Pak? Bukan CSR, tapi CER. Bagian dari CER-nya mereka ya? CER-nya ya, Corporate Environment Responsibility. Gitu. Nah, Bang, kalau tadi kan sudah Bang Tony menjelaskan soal BMP. Nah, dari sisi dampak, seberapa besar BMP ini mereduksi konflik atau konflik yang ada di sana? Jadi bisa mengurangi konflik bisa. Jadi ketika mereka misalnya menerapkan 3 atau 4 hal tadi, itu mereka bisa mengurangi konflik di konsesi mereka. Mereka membuat feeding ground, mereka membuat koridor, mereka melakukan mitigasi ketika gajah mulai makan produksi mereka segera mendorong ke koridor ataupun ke pengkayaan habitat mereka. Dan kalau itu belum terjadi, mereka berpatroli. Mereka sudah mengidentifikasi duluan gajah akan masuk nih, kemana kita arahkan. Nah itulah disebut dengan koeksistensi tadi. Itu sebenarnya. Jadi itu bisa mengurangi konflik dan bisa juga mengurangi dampak dari konflik. Seperti itu sebenarnya. Bang Tony waktu itu pernah cerita ke saya sebenarnya bagaimana kemudian teman-teman yayasan itu lebih mudah juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemilik konsensi ini, karena beberapa konflik sebenarnya juga ada di dalam sana kan. Bang Tony selalu bilang sebenarnya sebelum ada BMP ini agak kesusahan untuk mereduksi konflik yang ada kayak gitu. Nah, itu salah satu manfaat BMP bagi perusahaan. Udah tahu dia. Ada tiga. Pertama itu mengembangkan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen dan investor. Jadi kita terus terang saja itu bisa dijual. Dijual. Mereka selalu mengatakan apa manfaatnya bagi kami, gitu. Tolong jelaskan, seperti itu. Dramatis banget, Bang. Dramatis. Ibu Tejo. Jadi itu tadi pertama reputasi, citra. Ya, Pak Yuda tahu sendiri bagaimana kita mati-matian babak belur kita dikritik untuk sawit kita karena berkonflik dengan masyarakat dan berkonflik dengan lingkungan seperti itu. Ya. Dengan BMP ini itu mudah dikurangi gitu. Dan ketika itu dikurangi, maka pembeli akan mau untuk membeli mereka. Kenapa? Isu ekonomi, isu lingkungan, dan isu sosial itu sudah seperti agama bagi para pembeli itu, terutama di Eropa. Penting sekali bagi mereka itu. Kalau adanya satu isu, gajah mati di satu perusahaan, itu udahlah tuh. Bisa berdampak sama pemasaran. Itu yang pertama. Yang kedua yang disampaikan oleh Yuda tadi, mereka akan kerjasama. Kita, mohon maaf, sekarang ini masuk ke perusahaan, itu sudah terjalin hubungan baik lah dan mesra. Bukan, tapi tetap menjaga independensi ya, Yud, ya mungkin berarti tetap menjaga independensi, berhubungan baik, alhamdulillah. Mereka kemarin memang kita sempat di bulan terakhir kita patroli, tapi di GSK itu sempat kawan-kawan perusahaan menyampaikan, tapi dengan cara yang baik gitu. Kita tidak usah masuk dulu karena sekarang sedang COVID, sedang tinggi. Kami ada protap untuk ini gitu, seperti itu. Oke, kita ikutin begitu. Tapi setelah itu kita boleh. Jadi itu. Kenapa? Karena yayasan ini memang lembaga kolaborasi. Perusahaan itu termasuk yang mendirikan yayasan gitu. Jadi mau tak mau kita harus bersikap hitam putih dengan mereka. Dan terakhir, sebenarnya itu untuk membedakan perusahaan dengan para pesaingnya. Jadi kalau perusahaan ingin berbeda dengan para pesaingnya, mereka lakukanlah itu. Nah, itu tidak banyak kok. Tidak banyak. Kami 3 tahun Musimas mendanai kami itu, dan itu lokasinya bukan hanya Musimas, seluruh Tesonilo ya sekitar 1,5 sampai 2 saja.
yang mereka anggarkan begitu, atau 1 tahun itu hanya 600, 500, 600-an saja. Seperti itu Pak Iwan. Pak Yuda. Tapi mereka juga tidak melulu harus misalnya bikin infrastruktur atau apa gitu ya? Nah itu untung ruginya kalau mereka ngerjakan sendiri atau di pihak ketiga kan. Kalau di pihak ketiga kan seperti Pak Iwan bilang tadi, infrastruktur nggak perlu, mereka nggak perlu menggaji orang terus menerus, yang kadang-kadang juga ada persoalan-persoalan buruh kan, yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, tapi kalau perusahaan yang melakukan sendiri ya mereka harus memikirkan itu, mereka harus bangun infrastruktur, mereka harus menggaji orang terus menerus, mereka harus mengeluarkan hak-hak tanggungan, hak-hak untuk pekerja itu seperti itu. Dia silakan saja, pilihannya silakan saja. Alhamdulillah ternyata sekarang sudah banyak yang ini mulai ngikutin lah. Kalau konsep BMP ini kemudian diterapkan di tempat lain kayak gitu, tentu dengan pendekatan yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda ya kan, nggak semuanya orang ada gajah, ada juga orang utan, ada juga harimau. Itu mungkin nggak sih? Mungkin sekali. Dan ini umum sebenarnya. Untuk isu lingkungan bisa, BMP untuk konflik dengan masyarakat bisa. Jadi ada lesson learning lah. Kita di NGO ini, kalau ada NGO yang tidak mau berbagi metode, pengalaman, pengetahuan, itu tidak NGO namanya itu. Karena NGO memang itu kekuatannya, berjejaring dan saling belajar gitu. Kita itu kan yang selalu kita bangga-banggakan kan andragoginya, bukan pedagoginya. Andragogi itu cara belajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa. Kita orang dewasa itu belajar itu kalau dia butuh. Saya flu, maka saya bertanya sama Pak Iwan, Pak Iwan apa obat flu? Pak Iwan bilang minum aja air putih, habis itu istirahat. Itu sudah pendidikan. Nah seperti itu konsepnya sebenarnya. ATM tadi gitu. Andragogi. ATM. Satu lagi, Atletico Madrid. Atletico Madrid. Akan sama Yuda asik nih ngomong La Liga. Oke. Bang, kalau kayak gitu sebenarnya dari konsep yang ada, apa yang harus diperbaiki sebenarnya? Kalau saya sih pertama itu harus ada regulasi yang kuat ya dari otoritas perkebunan misalnya ya, Kementerian Pertanian ya, perkebunan itu. Bukan Kementerian Perkebunan kan? Pertanian. Kementerian Pertanian itu harus membuat regulasi yang kuat. Jadi di 2019 saya pernah diundang sama LSM besar namanya Yayasan Kehati itu. Hati yang oke, kenal ya? Kenal ya? Mereka bicara tentang ISPO. ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil itu kan. Nah, kan sudah menjadi mandatori untuk perusahaan, bukan lagi voluntary, tapi untuk masyarakat masih voluntary gitu. Kalau ISPO ini kan sama lah dengan RSPO, tiga isu juga, ekonomi, sosial, dan lingkungan gitu. Tapi kalau itu betul-betul diterapkan, ada regulasi, tidak hanya sekedar sertifikasi saja ya, ada regulasi yang kuat, itu saya yakin perusahaan-perusahaan di pelatihan kita, mereka nanya kok, tolonglah buatkan kami aturan yang memang mewajibkan kami untuk melakukan itu begitu. Teknis ya. Nah, itu satu yang perlu diperbaiki. Yang kedua memang harus ada monitoring yang terus-menerus. Siapa yang memonitor? Ya tentu saja si otoritas ini gitu. Benar nggak mereka menerapkan BMP? Benar nggak satwa liar di sana terlindungi? Benar nggak ada jalur jelajah gajah? Benar nggak mereka melakukan pengkayaan habitat? Harus ada terus-menerus. Dan yang ketiga juga harus ada kesempatan untuk saling belajar tadi. Kita pemerintah harus terus-menerus menginformasikan ini teknologi baru loh, kamu harus pasang ini. Tapi ya itu tadi mungkin jadi perlu peningkatan kapasitas lah semuanya begitu Pak Iwan. Betul Bang. Jadi kalau tadi sudah kita dijelaskan tentang konsep BMP, tentunya kan harus ada evaluasi ya Bang. Ya. Kira-kira misalnya sampai berapa lama kita bisa melihat bahwa impact dari BMP ini memang benar-benar bisa membuat konflik itu terkelola, konflik itu tidak merembet ke yang lain, dan tercipta koeksistensi antara manusia dengan gajah misalnya. Dan jadi apakah sudah mulai diukur, dibuat baseline-nya gitu, kira-kira sejak ada BMP
tingkat konflik, kesadaran perusahaan dan segala macam itu sudah terintegrasi lah supaya konflik itu bisa di manage dengan baik. Ya, kalau untuk konflik biasanya ada Pak Iwan. Jadi perusahaan sendiri kan sudah membuat mencatat gajah masuk di mana titik-titiknya. Kemudian tim patroli kita juga selalu kalau itu masuk ke blok patroli teman-teman pasti ada datanya. Gajah pernah ada di sini bulan berapa, gajah pernah ada di sini bulan berapa. Tetapi memang beberapa perusahaan tidak mencatat dengan baik konflik itu. Misalnya bukan hanya sekedar titik masuk tadi, berapa sawit yang termakan, berapa pohon akasia yang termakan. Kadang-kadang mereka hanya membiarkan saja. Ya, itu itu bagian dari proses dan bagian dari tidak ya. Nah, jadi kita agak sulit juga untuk mengukur. Tapi yang pasti kalau seandainya dokumen itu mereka setujui, jadi kalau desain yang kita buat tadi itu kita berharap menjadi periksa sama atau dibahas bersama-sama perusahaan, kemudian disetujui bersama, kemudian setelah itu baru kita bisa melihat apakah perusahaan menerapkan atau tidak. Seperti itu. Nah, itu harus kita monitoring. Rencananya begitu di proyek kemarin itu Pak Iwan. Tapi ternyata proyeknya nggak cukup waktu 3 tahun itu ternyata untuk itu. Nah, kita harus pikirkan lagi untuk kedepannya seperti apa. Begitu. Kita harus cari cara untuk memperpanjang lagi, Bang. Siap. Bang, jadi kalau kayak gitu, apakah BMP ini sifatnya khas lokal satu kawasan? Khas lokal. Nah, jadi belum tentu satu tempat direplikasi ke tempat lain gitu ya? Belum tentu. Dan bisa jadi perubahan, ada dinamis terus. Khas lokal. Dan dia juga belum tentu empat-empatnya butuh. Belum tentu empat-empatnya butuh. Seperti itu. Berarti banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan mungkin kalau sudah banyak sekali kita menangani BMP di banyak perusahaan, mungkin bisa jadi satu model penanganan konflik gajah misalnya ya? Iya. Seperti itu. Iya. Sangat customize sekali kalau itu, Mas. Oke, Bang Tony. Sebenarnya kegiatannya teman-teman di TNTN ini, Mas Iwan, ini tuh banyak banget range-nya. Nggak cuman soal BMP sebenarnya. BMP ini kalau tadi Bang Tony bilang, ini adalah salah satu upaya exit strategi sebenarnya. Bagaimana memastikan kelestarian dari bukan programnya ya, tapi dampaknya sebenarnya gitu, penyelesaian masalah kayak gitu. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Kayak apa itu? Nah, selain BMP ini Bang, dari antara kerjasama TFCA dengan YTNTN ini juga ada patroli monitoring satwa, kemudian juga mitigasi konflik gajah manusia, pelibatan masyarakat di dalamnya seperti itu kan. Nah, Bang, boleh diceritakan nggak sebenarnya kenapa masih kemudian perlu melakukan patroli kayak gitu? Tadi Bang Tony sempat nyinggung penyakit influenza yang terus-terusan kayak gitu. Nggak bisa sembuh sebenarnya sih. Apakah kemudian ancaman-ancaman kawasan ini juga nggak bisa sembuh sebenarnya? Nggak bisa 100% hilang kayak gitu? Ya, jadi kantung gajah itu seperti open access istilahnya barangkali ya. Jadi open access itu artinya ya bisa terbuka aksesnya. Banyak sekali titik masuk, mudah sekali orang untuk mencapai keberadaan gajah. Nggak perlu lama-lama. Kalau pemburu yang di Kelayang itu dari informasinya dia sore itu dia menghubungi penunjuk jalan, malamnya dia sudah jumpa, paginya dia sudah mengulitin kepalanya. Jadi malam itu sudah jumpa dan ditembak. Jadi nggak susah. Gajah itu. Gajah. Hanya 1 hari aja. Nah, siapa yang melindungi gitu? Ya nggak mungkin juga sih, memang kita nggak bisa mengatakan kita melindungi ya semuanya gitu, perusahaan, masyarakat, dan kita yang memang concern terhadap gajah ini gitu. Saya menjadi ini kali lah ya, menjadi trauma saya dengan kejadian Kelayang itu, karena seminggu sebelumnya kami masih mitigasi di sana. Gajah itu nampak ini sama teman-teman, berjarak 10 meter dari namanya tim patroli saya Sumardi itu, ketika maghrib.
tapi itu tadi gitu, karena kita keterbatasan gitu. Memang keinginannya 7 day 24 hours 7 day itu kan, 24 jam 7 hari gitu. Itu ya istilahnya ya 24 hours 7 day ya. 24/7 ya Bang. 24/7 itu. Betul salah ya? Benar Bang. Seperti itu idealnya begitu, tapi itu tadi gitu. Nah, ketika kemarin ada Zoom juga dengan kasus di Jambi sama Palembang, saya sampaikan, Pak, tolong Pak, jangan sampai terjadi. Sehari saja kita lengah, kalau udah tahu gajah ada di mana ya, sehari saja kita lengah, dampaknya luar biasa. Di Jambi itu dengan Pak Rahman ya, kalau nggak salah nama beliau ya. Jangan lagi nunggu-nunggu, pokoknya harus ada aktiviti apapun lah itu, translokasi kan. Nah begitu juga dengan gajah yang dievakuasi kemarin. Kalau kita menunggu-nunggu, akhirnya nggak ini. Apalagi kalau ternyata dukungan habis begitu kan. Siapa lagi yang akhirnya membiarkan kita tahu ada masalah, terus membiarkan gajah itu mati. Itu saya rasa dosanya lebih besar itu. Tahu itu berdosa, tapi kita kerjakan juga, itu dosanya lebih besar menurut saya. Dan traumanya lebih menyiksa itu saya rasa. Begitu. Jadi untuk itu kami perlu melakukan patroli yang terus-menerus. Patroli ini tidak hanya sekedar mengamankan, tetapi juga mengidentifikasi data. Jadi mengumpulkan banyak data tentang ancaman, tentang populasi gajahnya sendiri, tentang habitatnya, dan juga tentang kinerjanya teman-teman patroli itu. Dan kawan-kawan patroli juga melakukan edukasi ke masyarakat. Nah itu yang membuat penyadaran tadi gitu. Dengan cara pendekatan yang dialogis, pendekatan andragogi tadi gitu. Pendekatan berdialog dengan bukan pendekatan menyalahkan, bukan pendekatan melarang-larang seperti itu. Nah itu adalah tercerahkan masyarakat. Ya. Bang, sebenarnya seberapa kuat kekuatan dari Balai Taman Nasional untuk melakukan patroli gitu Bang, dan seberapa besar kekuatan pemburu untuk juga selalu mengintai gajah-gajah yang mungkin luput dari perhatian? Kalau kawan-kawan balai itu kan patroli di dalam Taman Nasional. Kalau di luar itu kan kewenangan BKSDA. Dan kalau di KPHP ya pemerintah daerah. Nah, ini yang juga perlu kita intervensi, ini perlu kita jangkau, ini pemerintah daerah ini. Untuk juga terlibat, jangan hanya sekedar melapor, anggota dewan melapor, tapi apa kontribusi lo gajah itu ada di ini mereka kok. Ya. Ada di kawasan yang menjadi kewenangan mereka gitu. Jadi kalau dilihat dari persentasenya Bang, misalnya kekuatan tim balai untuk mengcover kawasan Taman Nasional, kekuatan BKSDA untuk mengcover kawasan di luar Taman Nasional gitu, berapa persen yang mereka mampu cover dan mereka bisa? Kalau dia masalahnya bukan hanya jumlah personil ya, tapi sumber daya pendukung lainnya juga betul, perlu begitu. Ya. Tapi yang pasti sepanjang kita sejak 2017 itu untuk monitoring satwa selalu melibatkan mereka. Yang mereka lakukan sendiri pemantauan satwa itu kalau saya nggak salah 2 kali dalam setahun cuma. Yang mereka lakukan sendiri ya 2 kali dalam setahun. Itu juga sama-sama ngajak kita juga sih, tapi inisiatifnya dari mereka memasang kamera trap seperti itu. Jadi ya itu jelas lah kalau itu jelas cover areanya juga nggak luas begitu. Kita aja satu blok patroli itu baru setahun baru semua grid terisi gitu. Itu pun nggak semua grid juga terisi gitu. Karena kita pakai grid, sistem grid, jadi pertanggungjawabannya jelas gitu kan. Mana saja titik kamu bepergian seperti itu. Jadi, jelas datanya jelas. Jadi yang pengen Bang Tony bilang adalah mungkin kapasitasnya masih jauh di bawah yang dibutuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dan juga support dari teman-teman LSM atau penggiat-penggiat konservasi yang lain ya, atau perusahaan. Seperti itu. Ya. Tapi bukan kapasitasnya kalau kapasitasnya dalam hal karena kawan-kawan dari itu juga sering ikut pelatihan gitu, bukan dalam hal pengetahuan ya atau keterampilan ya. Bukan dalam hal skillnya ya, tetapi memang kemampuan untuk mengcover area yang begitu luas dan konflik tinggi itu masih rada kurang ya. Betul Pak Iwan. Kalau di sekitar Tesonilo Bang,
itu ada berapa stakeholder atau lembaga yang melakukan kegiatan patroli selain YTNTN? YTNTN dan Balai Taman Nasional. Yayasan Tony Tony dan Balai Tony Tony. Bukan. Bukan, Bapak Tony Yayasan Tony. Taman Nasional dan Balai Taman Nasional Nasional. Dan Bapak Tony Tony kayaknya. Bapak Tony Tony. Untung nggak, bukan Tony Tono ya. Rindu aku, beliau mau datang ke Riau. Ke Riau, Bang Tono mau ke Riau. Enggak, yang ngerti Tony Tono cuma kita aja. Iya, dikat ya, dikat aja. Nggak ngerti nih. Oke, Bang. Kalau dalam kegiatan patroli Tesonilo YTNTN juga melibatkan data di situ. Teman-teman mencoba mengumpulkan basis data, kemudian memakai sistem smart patrol kayak gitu. Seberapa penting sih Bang itu dipakai untuk patroli? Jadi kemarin itu ada Zoom meeting juga di TFCA. Yang ini loh, yang ada Bang Hambali. Ya. Bang Hambali itu yang SID itu kan, sistem informasi desa itu. Dari saya sampai belajar. Nah, saya sampai belajar ke Cangkang itu saya. Tertarik sekali saya. Kan udah diajak. Udah diajak. Jadi seperti itu bagusnya. Jadi kita untuk mencegah konflik itu dan membuat koeksistensi antara satwa dan manusia itu perlu data yang banyak, perlu serial data. Nah, data tim patroli salah satunya bisa dimanfaatkan. Selain tentu juga riset-riset yang kita lakukan. Jadi data tim patroli itu sangat kalau menurut saya sih belum cukup, tetapi bisa dimanfaatkan gitu. Di mana dia menemukan gajah, berapa ekor gajahnya, apa habitat di sekitar gajah, bulan berapa mereka menemukan gajah itu di sana. Itu ada datanya lengkap semua. Pohon-pohon apa yang ada di sekitar gajah itu. Nah, itu bisa dijadikan baseline data untuk membuat suatu model yang bisa memprediksi kedatangan gajah di masa depan misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa antisipasi duluan. Kalau sekarang dengan GPS Scholar kita bisa antisipasi. GPS Scholar itu kan kalau pengalaman kita di Petapahan yang kita pasang kemarin 1 unit itu bisa kita antisipasi. Oh, gajah mau masuk, tapi memang waktunya kita persiapannya mendadak gitu. Ini gajah sudah dekat ini, sudah sampai di kampung sebelah kemarin. Kita harus siap-siap hari ini. Nah, itu kan buru-buru tuh. Mungkin hari ini sampai ke kampung. Tapi kalau dengan model statistik kan namanya atau algoritma tertentu yang bisa memprediksi gajah itu seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan. Bulan depan kemungkinan gajah ada di sini karena di sini faktor-faktor pendukungnya cukup gitu. Cuma memang variabel bebasnya terlalu banyak di darat ini. Iya. Kalau di daerah marin gitu. Tapi bisa lah, manusia masa nggak bisa untuk kami belum. Kami terus terang belum bisa, tapi data kami bisa dipakai. Baik, kalau kita bicara dari tadi adalah respons yang dari TNTN, dari Yayasan TNTN dan juga oleh perusahaan gitu ya. Nah, kalau sekarang peran serta masyarakat gimana nih Bang dalam kaitannya itu? Ini jadi sekarang masyarakat itu setelah kita pertama edukasi lewat tatap muka ya, tatap muka itu artinya kawan-kawan di patroli. Kita juga melakukan edukasi yang legal, yang formal, yaitu melakukan pendidikan mitigasi Pak Iwan. Jadi ketika kita melakukan, kita selalu berpandangan 3 segitiga itu loh Pak Iwan, 3 segitiga civil society itu kan. Ada sustainable development ya. Kalau saya civil society sih ada birokrasi, ada perusahaan, dan ada masyarakat gitu. Nah, ini ketiga-tiganya harus sama kuatnya gitu. Nggak boleh ada yang dilemahkan, nggak boleh ada yang lebih lemah dibandingkan pihak lain gitu. Selama ini kan hanya 2 ini saja nih. Betul. Nah, kita mencoba mengintervensi itu latar belakangnya. Jadi kita juga harus menyadari bahwasanya pemukiman dan perkebunan warga itu ada di ruang jelajah gajah. Kalau ke Balai Raja, Pak Iwan belum pernah ke sana ya. Nanti mungkin proyek ke depan pasti Pak Iwan sampai ke sana itu. Amin. Itu dari 18 ribuan hanya 200 hektar itu yang kawasan hutan. Lainnya sudah pemukiman, perkebunan, fasilitas negara ada di sana, sekolah. Wah. Jadi itu tadi
kita harus menyadari itu gitu. Ya. Yang kedua, kita harus merubah nih persepsi gajah adalah hama. Masih muncul itu Pak Iwan. Ya. Pak Yuda. Gajah kalau dulu itu masuk di websitenya sawit. Jadi asosiasi sawit itu membuat mengidentifikasi hama itu salah satunya adalah gajah gitu. Itu kita protes habis-habisan itu. Iya. Sekarang saya lihat sudah hilang itu, sudah hilang beberapa literatur ataupun beberapa website itu sudah tidak memasukkan gajah sebagai hama. Jadi paradigmanya sudah mulai bergeser, sudah mulai berubah. Tapi ya? Di masyarakat masih belum. Oh masih. Terutama yang mohon maaf ya kalau bagi Puak Melayu kita nggak menganggap gajah itu sebagai hama. Gitu. Kalau kita orang lokal kita menganggapnya hewan yang karismatik, hewan yang harus yang merepresentasikan kehidupan sosial mereka begitu. Iya, jadi sebenarnya dipanggil. Secara historis mereka melihat gajah itu memang sudah koeksisten dari dulu. Bahkan makhluk yang harus mereka hormati. Hargai, gitu ya. Iya benar. Okay. Benar. Dan tapi ketika dulu lebih parah, orang-orang dulu bahkan sering keinjak-injak dengan gajah, tapi mereka tetap juga menganggap gajah itu sebagai hewan yang harus dihormati, sebagai perwakilan dari nenek moyang mereka seperti itu. Panggilan-panggilan yang hormat seperti itu, Datuk Godang, seperti itu, Datuk Bolang, seperti itu. Jadi makin kesini makin paradigma itu berubah dan mungkin perlu ada pendekatan adat atau pendekatan kemasyarakatan yang harus ditinjau kembali supaya masyarakat bisa hidup kembali berkoeksistensi dengan gajah ya. Ya, dan kearifan lokal itu banyak Pak Iwan, bukan hanya tentang gajah. Harusnya bukan hanya itu saja. Kalau saya sih secara umum, generalnya bagaimana menghidupkan kembali kearifan lokal. Itu jadi tidak hanya sekedar masyarakat adat itu dilihat tanah ulayatnya saja gitu. Tidak hanya sekedar aset tanahnya saja, tapi juga norma-norma kehidupan mereka sangat bersahaja, sangat merinding kudung saya, sangat perspektif lingkungannya bagus begitu. Kalau itu diterapkan benar-benar ya selamatlah bumi kita ya. Yakin saya. Kak, bahkan Bang Tony dulu sempat cerita juga bahwa dari semua pantun kan orang lain pantun itu kan juga melibatkan apa yang ada 95% perumpamaannya diambil dari hutan. Tak ada gading yang tidak retak, gajah di di seberang lautan nampak. Tungau di pelupuk mata tidak nampak. Atau manusia mati meninggalkan loreng, harimau mati meninggalkan loreng, manusia mati meninggalkan, banyak. Atau saya jadi berpikir apakah ini karena keserakahan manusia ya, karena seperti yang saya bisa kutip dari Gandhi bilang bahwa bumi ini tidak cukup untuk bumi ini cukup untuk seluruh makhluk, tapi tidak cukup untuk keserakahan seorang manusia. Betul. Jadi merasa tidak cukup, merasa takut kekurangan. Iya. Satu orang bisa punya 1000 hektar. Tetapi apakah ketika dia sudah punya 1000 hektar dia akan berhenti kan belum tentu. Belum tentu, nambah terus. Dia ingin ribuan hektar yang lain gitu ya. Lain lagi benar. Ya. Jadi di Tesonilo tuh identifikasi teman-teman NGO lain itu memang cukong-cukong itu lebih banyak daripada masyarakat yang punya 2 hektar, yang punya 1 hektar gitu. Lebih banyak yang cukong-cukong itu. Dan itu semua orang berpendidikan yang punya itu. Dan apakah orang lokal atau orang-orang datang dari luar? Nah, sebagian besar datang dari yang terakhir. Jadi sebenarnya persoalan itu juga tidak sesimpel itu ya. Ada banyak sekali yang saling silang sengkarut di situ ya. Iya, itu ya. Jadi mungkin ya merevitalisasi adat mungkin juga jadi salah satu cara kali ya. Pendekatan secara masyarakat kayak gitu ya. Oke. Nah, maka kita juga mengajak anak-anak muda adat itu untuk terlibat di kegiatan-kegiatan kita gitu. Tim patroli kita ada juga teman-teman pemuda-pemuda adat yang ikut dalam tim patroli gajah kita, Sumardi misalnya, kemudian si Margo misalnya. Itu teman-teman dari adat, Ziko seperti itu. Oke. Bang, tadi kita bicara soal masyarakat, pelibatan masyarakat kayak gitu. Nah, ini juga terkait dengan dampaknya juga kan, kerugiannya. Ketika ada konflik gajah manusia kayak gitu.
Bagaimana teman-teman melakukan mitigasi konflik gajah manusia ini dan pelibatan masyarakat di dalamnya? Mereka kan, ya tentu saja kita melakukan pelatihan ya. Kita di Tesonilo itu ada 3 tim yang lokasi ekosistem Tesonilo itu sampai 400 ribuan hektar ya. Taman nasionalnya 81.000 hektar. Jadi kita tuh ada di utara, di bagian atas, 3 tim. Nah, yang paling dekat ke bagian selatan tuh ya flying squad kita. Tapi itu butuh waktu. 4 jam minimal dari flying squad itu bisa sampai ke Kelayang misalnya. Nah, itu pertama strategi kita adalah dengan menyebarkan tim patroli. Saya sampaikan tim patroli kita itu merupakan anak-anak daerah, pemuda-pemuda yang cinta sama lingkungannya, yang tinggalnya tersebar. Jadi ada di 3 titik setidaknya. Ada di bagian utara, tenggara, dan selatan. Ketika terjadi mitigasi konflik, teman-teman yang tersebar, sebelum datang flying squad ya, sebelum datang tim flying squad, teman-teman patroli inilah yang melakukan identifikasi mengidentifikasi kerusakan, mengidentifikasi jumlah gajah yang masuk, mengidentifikasi titik keluar masuknya gajah. Ini teman-teman patroli ini. Jadi tim patroli itu bukan hanya sekedar mencatat saja, tidak. Kita juga meningkatkan kapasitas mereka sebagai orang yang bisa juga melakukan mitigasi. Yang kedua, kita juga sudah melatih beberapa kelompok, tapi masih banyak lagi desa-desa lainnya yang belum. Di Tesonilo hanya 4. Gunung Sahilan, ada namanya Gunung Melintang, ada namanya Rambahan, satu lagi ada namanya Rantau Kasih. Tetapi itu juga belum, masih banyak desa-desa lain yang belum. Dan mereka itu juga harus terus-menerus kita support, harus kita kunjungi, kita dampingi, berdiskusi agar mereka. Nah, yang sudah jalan itu seperti di Tapung. Di Tapung itu ada nama Desa Karya Indah. Itu mereka masyarakatnya mitigasinya sekarang bukan hanya gajah, harimau juga mereka terlibat begitu. Ketika ada gajah mereka akan melakukan mitigasi dulu lebih dahulu, mengurangi gajah supaya tidak masuk terlalu dalam, dan mereka menghubungi PLG misalnya, menghubungi BKSDA, menghubungi yayasan untuk siap-siap juga mengirimkan bantuan kalau terjadi gajah memang tidak bisa dihadang seperti itu. Nah, jadi peran mereka itu memang P3K lah, pertolongan pertama pada konflik gitu. Jadi mereka harus bisa, tetapi tetap dengan cara yang mengamankan, yang memberikan keselamatan kepada mereka, nggak bisa mereka. Karena ada juga kejadian di Tapung itu tahun 2017, masyarakat yang mencoba menghadang gajah, nama desanya Bencak Lubi, itu akhirnya dipijak-pijak gajah gitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati juga gitu, karena teman-teman itu nggak dikasih asuransi kan. Mereka tidak di situ karena memang yang berkonflik itu adalah wilayah mereka gitu. Jadi lebih kepada memunculkan rasa memiliki mereka, rasa melindungi mereka terhadap kebun-kebun mereka begitu. Itu sih sebenarnya. Demikian. Jadi sebenarnya konflik mereka juga sebenarnya sudah terbiasa atau terlatih untuk melakukan mitigasi secara mandiri sebenarnya ya. Iya. Sudah kita latih dengan cara-cara dan kita kasih bantuan ini juga yuk, bantuan peralatan juga. Nah, desain kita kan ke depan mereka juga dapat dana dari anggaran desa, ADD anggaran dana desa itu. Dan itu mereka juga beberapa kelompok sudah di SK-kan oleh kepala desa untuk menjadi tim mitigasi gitu. Bahkan kemarin itu desa kita membuat jambore tim mitigasi masyarakat gitu. 2-3 hari kita latih, kita adakan beberapa perlombaan seperti itu. Kita buat pelatihan bersama-sama, kita kasih peralatan yang lebih lengkap seperti itu. Tapi ya mungkin itu masih belum ini sih, baru cita-cita sih. Betul Bang. Ini juga sejalan sih dengan konsep pembelajaran kita bahwa sebenarnya kita juga sedang mendorong bagaimana pengelolaan dana desa ini tidak hanya untuk infrastruktur kayak gitu kan, tapi masyarakat desa-desa sekitar kawasan hutan kan juga punya tantangan tersendiri terhadap hutannya kan sebenarnya, bahkan dari pengelolaan sampai kemudian ya problematika seperti ini kan kayak gitu. Bencananya kan beda dengan bencana yang lain kayak gitu. Makanya khusus bagi masyarakat hutan ya yang seperti ini harusnya bisa dimasukkan dalam kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Bang, saya juga pernah membaca beberapa hal yang kemudian mengakibatkan bahwa konflik ini semakin membesar. Itu tuh salah satunya karena penelantaran atau pembiaran sebenarnya yang terjadi ketika masyarakat
tidak bisa melakukan mitigasi sendiri, kemudian juga otoritas terkait lambat untuk menangani, konflik ini semakin menjadi-jadi. Nah, gimana Bang Tony melihat itu? Kalau dampak konfliknya Tiyut, bukan konfliknya menjadi-jadi, konfliknya ya memang ini sih memang mau tidak mau harus terjadi begitu. Tapi dampaknya yang akan makin meluas kalau itu dibiarkan gitu. Dampaknya ada dua. Satu memang dampak secara langsung ya dari konflik itu, kerusakan perkebunan, rumah, fasilitas, ada kematian. Tapi ada juga dampak tidak langsung. Apa itu? Kejenuhan, ketidakpercayaan, keputusasaan dari masyarakat. Itu yang kita khawatirkan gitu. Sekarang kawan-kawan sudah bisa masyarakat itu sudah mau untuk melakukan mitigasi yang benar gitu. Tapi ketika mereka tapi mereka tahu mereka tidak bisa melakukan mitigasi itu sendiri, harus ada yang membantu. Tapi ketika itu tidak lagi ada orang yang membantu mereka, akhirnya nggak ada apa? Coba, udahlah. Jadi kita pasang aja ini, udahlah. Keputusasaan. Kalau dilihat seperti ini, seberapa optimis sebenarnya Bang Tony melihat keberhasilan atau meningkatnya kesadaran perusahaan dan masyarakat terhadap konservasi di Riau khususnya? Kalau perusahaan saya yakin optimis, tapi kalau di masyarakat perlu waktu Pak Iwan. Nggak bisa sebentar saja kita langsung, ya kawan-kawan tahu sendirilah pendampingan. Memang ideal ya, kalau cita-citanya kan sampai kita mendampingi nggak selamanya, sampai mereka mengatakan, Bang Tony, stop, Bang Tony nggak usah datang ke tempat kami bisa nyelesain sendiri persoalan kami. Itu ideal. Faktanya, coba aja tanya sama teman-teman yang jago-jago pendampingan itu. Sampai sekarang masih teman-teman itu dampingi kok. Bukan mereka lepas. Jadi kalau itu Bang Tony melihat ini apa? Ada persoalan budaya kah, persoalan prioritas kah, persoalan pemenuhan kebutuhan ekonomi kah, atau persoalan di mana nih? Sehingga kok kelihatannya ketergantungan ini masih ada terus gitu, nggak selesai-selesai. Ya, tapi saya yakin tidak semua tempat ya. Saya yakin tidak semua tempat. Ada kultur, saya lihat. Ada kultur kita itu seperti nggak percaya diri gitu untuk melakukan sesuatu. Sekarang ini, mohon maaf saja lah, untuk makan saja kita harus minta bantuan sama restoran. Makanan gajah. Iya, bukan makan sehari-hari di rumah. Kita nggak makan lagi di rumah ini. Kita harus minta. Jadi lebih senang kita minta dibantu gitu loh. Okay. Dibantu orang gitu. Senang kita kalau Nah, itu satu persoalan. Jadi tidak muncul istilahnya kepercayaan diri itu. Seperti itu. Nah, yang kedua memang gagap ya. Gagap itu artinya informasi sudah kita berikan, keterampilan sudah kita berikan, pengetahuan sudah kita berikan, tetapi ada saja isu-isu ataupun informasi-informasi, gajah ini begini, gajah ini begitu. Yang itu munculnya selalu sulit untuk dihentikan gitu. Gajah jinak saja itu kita anggap sebagai gajah liar, tetap kita posisikan sebagai gajah liar. Ada standar operasional prosedurnya. Banyak teman-teman Mahatu yang cedera bahkan meninggal karena gajah jinak itu. Apalagi gajah liar. Apalagi kalau sebagai aktivis, mohon maaf, menyampaikan informasi yang itu ke masyarakat dekat menganggap itu seperti yang kita sampaikan, akhirnya jadi celaka kan, repot semuanya gitu. Itu aktivis kebablasan itu mungkin namanya ya. Seperti itu, Pak Iwan. Ya. Yuda katanya. Sekarang kalau melihat apa yang sudah dilakukan sampai dengan beberapa kan TNTN ini juga dapat pendanaan TSA 2 kali kan Bang sebenarnya? Ya 2 kali. Satu yang landscape. 3 sama terakhir ya. Berapa tahun? Sekitar 6 tahun ya, 8 tahun ya, lebih tahun. Yang pertama 5 tahun. Yang kedua 3 tahun. Ya, sekitar 7 tahunan ini kalau melihat dari dampak yang bisa dilihat gimana tuh Bang? Dari sisi ancaman terhadap kawasan, dari sisi kelestarian gajah, dari sisi juga keamanan masyarakat, itu gimana Bang? Kalau kita kan ada namanya ini ya, lesson learning tadi ya, strategi tadi ya. Jadi saya melihat begini, ketika kita
melakukan aktivitas, kita ingin salah satu strategi untuk exit strategi itu kan replikasi. Replikasi. Memang masalah tidak landscape misalnya. Landscape memang masalah tidak berhenti. Bahkan tapi berkurang iya. Saya ada fakta bagaimana perambahan di Tesonilo itu berkurang. Ada dalam hal ini ya, dalam hal kita bandingkan dengan kita jadikan pembukaan hutan. Itu luasannya berkurang begitu. Nah, kemudian yang kedua, replikasi kegiatan juga penting, Yud. Apa itu replikasi? Misalnya kita mencoba untuk melakukan rehabilitasi. Lalu kemudian ada orang lain yang melakukan rehabilitasi juga. Itu tadi kan BMP tadi. Direplikasi aktivitas itu dengan cara yang lebih baik, dengan luasan yang lebih luas, seperti itu. Nah, itu juga sudah terjadi. Lalu kalau dari sisi gajah itu yang saya senang sekali. Dari kematian selama 3 tahun kita beraktivitas, itu tercatat sama kita itu 10 ekor anak gajah yang kita anggap itu dari video-video ya, bukan cerita atau dari penampakan itu lebih kurang 14 ekor yang umurnya menurut kita lahirnya selama 3 tahun itu. Dari sisi itu sudah bisa membuktikan bahwasanya ada peningkatan populasi terjadi di wilayah program kita gitu. Kemudian juga itu tadi tidak ada lagi kematian yang diakibatkan oleh racun seperti itu. Ini juga kegembiraan juga bagi kita. Tinggal kita menjaga jerat dan perburuan dan konflik itu yang harus kita jaga lagi. Nah itu kira-kira dampaknya Yud dari selama berapa tahun kami dapat dana dari TFCA ini. Seperti itu. Tapi apakah kira-kira ini sudah menjadi budaya atau gaya hidup sehingga mungkin ketika YTNTN tidak melakukan pendampingan lagi di situ sudah kelihatan adanya kesadaran dari masyarakat? Itu tadi belum jadi budaya Pak Iwan. Jadi apakah selain jadi harus masih terus perlu untuk diingatin, karena itu tadi ketika nanti tidak ada yang membantu mereka kembali lagi hotelnya di sana gitu. Dan alhamdulillah masyarakat sampai sekarang masih nelfon kita untuk mitigasi. Terakhir di tahun di Agustus ini udah 2 kali kita mitigasi, di LKB 1, di Gondai 1, mitigasi konflik. Seperti itu. Baik, jadi kelihatannya memang masih banyak sekali PR-PR yang harus kita kerjakan dan terutama terkait dengan paradigma ya, sehingga masyarakat dan maupun perusahaan ataupun pihak-pihak lain dalam menjaga gajah ini memang sudah menjadi suatu kebutuhan dan juga sudah timbul dari adanya suatu kesadaran bahwa menjaga koeksistensi antara gajah dan manusia, koeksistensi, aduh susah banget ngomongnya, koeksistensi antara alam dengan masyarakat itu harusnya menjadi suatu kebutuhan dan suatu kesadaran yang sudah inherent gitu, tidak timbul karena takut oleh peraturan atau takut karena ada Bang Tony di situ gitu. Iya, saya kira mungkin sampai di sini dulu Bang, kita menggali pengetahuan dari Bang Tony yang luar biasa banyak, yang memang kita nggak salah kita ajak ngobrol pada kesempatan ini nih. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang di-sharing oleh Bang Tony. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian buat kawan-kawan pemirsa Sobat Konservasi, mungkin jangan lupa untuk terus mengikuti obrolan-obrolan kita yang bisa dipantau lewat Spotify di bit.ly/bincang hutan konservasi, atau juga bisa ikuti Instagram kami di @tfc Sumatera atau di YouTube kami di TFC Sumatera. Di sana kita akan terus berbagi dan juga rekaman podcast ini juga akan kita coba sharing di tempat-tempat tersebut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Tony atas sharingnya. Saya dan Yuda mungkin mohon pamit. Ya gitu Yud ya. Ya Mas, luar biasa sekali diskusi sore ini. Terima kasih Bang Tony. Tadi yang seperti disampaikan Mas Iwan, nanti tetap terus pantau Bincang Hutan Tropis di kanal-kanal media sosial kami ya.
Oke, Bang Tony, terima kasih. Mungkin kita terakhir Mas, salam konservasi. Salam konservasi. Salam konservasi. Terima kasih Bang Tony. Terima kasih.